Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita pada hari ini untuk melanjutkan materi kita di minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari tentang personal letter. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu, berdoa belajar agar ilmu kita bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa masing-masing dimulai. Baik, kemudian saya ingin absen dulu siapa yang hadir dan tidak hadir. Baik, di sini Alfi ada, Alfi Nurul Ilmi Harahap. Saya, Sir. Fitri Amanda. Saya, Sir. Mileni Maraya. Present, Sir. Kemudian Ilham Harahap. Ada ya? Sir. Absen ya? Sakit. Oh, sakit dia ke kamar mandi. Kemudian Nuriza Nisa. Hadir, Sir. Tania Rozika. Present, Sir. Oke. Minggu ini kita akan belajar tentang personal letter. Apa sih personal letter itu? Di sini bisa kita lihat di PowerPoint. A personal letter is an informal letter sent by one individual to another and usually contains personal details. The nature of a personal letter is that it is not official, so this letter cannot be addressed to an agency, organization, or company. Jadi di sini personal letter itu surat personal, surat pribadi begitu. Jadi personal letter ini tidak bisa kita gunakan untuk lamaran kerja ataupun kita gunakan untuk pada sebuah organisasi atau perusahaan begitu. Contohnya seperti surat kepada teman atau surat kepada orang tua, surat kepada kenalan begitu. Nah, kemudian personal letter juga ada strukturnya. Dan yang pertama itu saat kita membuat personal letter, kita harus juga mencantumkan tanggal di situ. Jadi yang pertama itu adalah tanggal, date. Usually this date is written at the top left. This date indicates when the letter was written. Jadi biasanya tanggal itu ditulis di atas sebelah kiri. Nah, tanggal ini juga mengidentifikasi kapan suratnya dibuat. Setelah itu, yang kedua, ada address, yaitu alamat. The section is the place where you write the letter or the address where the sender lives. Address is written at the top right. Nah, alamat ini merupakan penjelasan bahwa di mana kita menulis surat ini ataupun di mana kita tinggal. Kemudian posisi alamat ini ditulis di atas kanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu salutation dan salutation in name. This section writes the greetings and recipient's name, for example, dear, dearest, sweetheart, darling, my love, and others. Nah, salutation ini berupa ucapan penghormatan begitu. Pengucapan penghormatan kepada seseorang yang kita kirimi surat tersebut. Bisa kita menggunakan dear. Kalau bahasa Indonesianya terhormat gitu lah ya kan. Terhormat, yang kami sayangi ya begitu. Kemudian yang selanjutnya dari personal letter ini strukturnya yaitu introduction.
Ini merupakan paragraf pertama sebelum kita membuat surat. The opening of a letter usually begins with an opening, like the response to a previous letter, or it could be an initial introduction if you are just starting out in correspondence. Jadi introduction ini bisa berupa pengenalan diri di awal paragraf kita, di awal paragraf penulisan. Misalnya ucapan selamat atau apa, ataupun mengenalkan diri kepada seseorang begitu, atau sekedar menanya kabar begitu. Jadi bisa ditulis di paragraf pertama. Kemudian yang kelima yaitu body. Nah, body ini adalah isi dari surat tersebut. Nah, this section is the content or essence of the letter. In this sections of the body, you tell us all the contents of the letter that we want to tell. Jadi di dalam body ini kita mengeluarkan semua apa kata-kata, apa isi kalimat atau isi pikiran kita yang ingin kita tulis dalam surat tersebut. Ya lebih mudahnya ya poin-poinnya itu di sini di body. Poin dari suratnya tersebut itu ada di body ini. Kita mengisi kontennya itu tentang apa begitu. Dan yang terakhir yaitu closure. Ini closure ini sebuah kalimat penutup, tapi bukan penutup, dia kayak apa ya? Contohnya gimana ya? Yaitu kalimat-kalimat misalnya apalah? Gimana contohnya ya biar mudah ya? Kalimat seperti mendoakan begitu kan? Mungkin itu seperti gini misalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau apa yang bisa saya jelaskan kepada Anda begitu kan. Saya harap kita bisa bertemu lagi, begitu. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 7, complimentary clause. Nah, ini this section is a short closing phrase such as with love, sincerely yours, with love, dan lain-lainnya. Di complimentary clause ini merupakan kalimat akhir kita, kalimat penutup sebelum kita menyelesaikan personal letter kita. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan hormat gitu kan, dengan hormat Ismet misalnya, dengan hormat Mileni begitu. Kemudian yang terakhir, misalnya gini ya sir, dengan hormat ya? Elsa gitu sir. Nah bisa. Kemudian terakhir yaitu signature. Nah signature ini tanda tangan ya. Jadi setelah semua tadi udah kita buat, udah kita tulis, kita buat tanda tangan kita di bawah, dan ini juga mengidentifikasi bahwa kitalah yang menulis surat itu dan kita sudah menandatangani surat tersebut. Nah, di sini juga ada contoh dari personal letter. Coba Saudari Nuriza, tolong dibacakan contoh surat tersebut. Baik, Sir. Letter to my friend, Examination Hall, ABC School, LMN City. 18 March 2016. Dear Mona, how are you? I want to tell you about my visit to Lahore. I traveled to Lahore with my family in my summer holidays. First, let me tell you about my flight. It was a comfortable flight. We reached Allama Iqbal Airport of Lahore at 10:30 in the morning. We stay in the Park Hotel
near Rafi River. The first day was wonderful as we went to many interesting places. For example, Sahi, Kila, or Lahore Fort, Taj Mahal, Race Course Park, Tomb of Jahangir Museum. The next day we went for shopping and I bought many dresses. My family liked the cold weather. We stayed there for 5 days. So, as you can see, I really enjoy my visit to Lahore and I think I would like to get there again. How was your summer camp? Write to me about it. Waiting for your letter and regard to your family, your friend. Baik, XYZ. ini Alfi kok dicoret-coret layarnya. Maaf. Jadi saya kurangi nilai kamu loh. Ayo Alfi. Nah, baik, terima kasih Saudari Nuriza. Maaf, Sir. Kepijit, Sir. Nah, di sini surat ini menjelaskan surat kepada teman. Di sini seorang teman menyurati kawannya bahwa dia pergi berliburan ke Lahore. Nah, di sini dia menjelaskan udah kemana saja dia di Lahore tersebut ya. Mungkin ini dan juga kita harus perhatikan ya, itu kan di situ ada di mana letak tanggalnya, letak alamatnya, dan letak bodinya, introduction-nya begitu. Baik. Kemudian kita ada tugas sedikit, ada kuis sedikit. Di sini saya ingin meminta kepada Saudari Tania untuk membaca question ini. Tolong dipahami juga yang lain ya. Dipahami ini suratnya nih, contohnya. Baik, Sir. Okay, sir. Dear Lisa, I have revised your letter asking me to meet you at your house this Sunday to discuss the urgent matter you have. I regret, however, to say that I will not be possible for me to see you on Sunday as I already have a previous appointment. I shall see you on Monday next week at 5 p.m. Hoping the change of the date will be convenient to you. Seriously, your best friend Daisy. Baik, terima kasih Tania. Nah, ini soalnya soal pertama. Wait. What does the letter tell about? Di sini siapa yang bisa menjawab? Apa makna apa sih yang ingin dikatakan di surat tersebut? Coba saya, Sir. Baik, kepada saudari Mileni. What does the letter tell about? Menurut saya jawabannya Sir, karena di surat itu si pengirimnya Daisy kayak menyesal karena nggak bisa datang menemui si Lisa. Ya, betul. Di sini si Daisy mengatakan, I regret, however, to say that I will not be possible to see you on Sunday. Nah, di sini udah jelas ya bahwa si Daisy ini menyesal, bukan menyesal sih, kayak meminta maaf karena nggak bisa bertemu gitu loh sama si Lizanya, sama temannya. Baik, soal nomor 2. Why did Liza ask Daisy to come to her house? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Liza meminta Daisy untuk datang ke rumahnya? Ada yang bisa jawab?
Kalau itu saya yang nyuruh ya. Saya yang menunjuk siapa yang bertanya. Baik, kepada saudari Alfi, nomor 2. Baik, Sir. Why did Lija ask Daisy to come to her house? Jawabannya A, Sir. Lija wanted Daisy to solve her problem. Ya, betul. Di sini si Liza meminta tolong kepada Daisy untuk membantunya menyelesaikan sebuah masalah yang dimilikinya. Nah, soal yang terakhir. Ini siapa lagi yang hadir di sini? Me, Sir. Oke, Mr. Pratiwi. When Lisa and Daisy will meet, the answer is B, Monday. Ya, betul. Di sini si Daisy berkata, I shall see you on Monday next week. Jadi jawabannya B. Mungkin itu saja untuk hari ini. Tetapi sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan. Kalian membuat satu personal letter. Ini suratnya ditulis tangan ya. Tulis tangan. Nanti datang ke sekolah, dikumpulkan tugasnya. Di hari kita masuknya itu hari Selasa. Baik. Satu aja, Sir, suratnya, Sir. Gimana? Suratnya yang untuk tugas satu aja kami bikin. Iya, satu aja. Oke, Sir. Oke, Sir. Baik, mungkin itu saja untuk Sir, tentang apa? bebas tentang apa aja. Misalnya surat untuk orang tua, untuk kawan, untuk orang yang baru kita kenal begitu. Untuk darling. Iya, darling untuk orang yang disayang gitu ya, untuk seseorangnya gitu. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita lanjut minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Welcome. Terima kasih.